Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Batang Daya 1, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Batang Daya 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif kali ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan atau diseminasi materi. Acara yang kelima, kesimpulan. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Gunawan Henry SPD. Kepada Bapak Gunawan Henry SPD, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya kepada Bu Gita biar bisa duduk. Terima kasih kepada Bu Rina sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya kebetulan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini beliau sedang acara keluarga ke luar kota. Akhirnya saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan di acara
diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu ini, ibu yang paling cantik ini, Ibu Rina Wijayati. Tadi wanti-wanti Wijayati Pak, bukan Wijayati. Nah, itu. Jadi beliau nantinya yang akan memaparkan tentang apa itu diseminasi budaya positif. Dan acara ini adalah salah satu materi yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak, dan sebagai salah satu syarat mutlak nanti ketika akan menjadi guru penggerak. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui, dan itu semua harus dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan, sehingga nantinya Bu Rina ini akan mendapatkan gelar guru penggerak, bukan lagi calon guru penggerak. Nantinya selama pendidikan ini selama beberapa bulan ke depan, dan insya Allah terakhir pada bulan Oktober ya Bu Rina, kegiatan calon guru penggerak ini berlangsung. Dan hampir, kalau saya lihat Bu Rina, kebetulan di sekolah kita ini ada 2 yang lulus calon guru penggerak. Kalau yang lain habis ngajar bisa ngangkat kaki, bisa sambil ngopi, ngobrol. Yang Bu Rina dan Bu Dini kebetulan mereka berdua bersamaan. Jadi yang lain sudah santai, yang berdua sudah di hadapan laptop masing-masing. Ketika sore hari, kebetulan saya rumah terdekat dari sini. Ketika saya keluar lewat dari depan halaman sekolah, itu sepeda motor Bu Rina dan Bu Dini ini masih terparkir. Jadi artinya kedua calon guru penggerak ini, kedua calon guru penggerak ini memang benar-benar digodok, memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi guru yang memang benar-benar selalu bergerak, berinovatif, dan menjadi sumber inspirasi dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semangat kepada Bu Rina. Tidak ada satu kata, saya beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan kepada Bu Rina. Tidak ada hasil tanpa proses, dan proses itu harus dilalui dengan baik, dengan ikhlas. Nantinya akan menuai apa yang telah menjadi proses dari Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Wijayati SPD. Kepada Ibu Rina Wijayati SPD, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu Regita Maya Utami, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau sedang berhalangan, diwakili oleh Bapak Gunawan Hadi Wijaya. Terima kasih disampaikan. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Batang-Batang Daya 1, Bapak Haji Subaryanta SPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Batang-Batang Daya 1. Yang saya hormati pula Bapak penjaga sekolah
ya, yang saya tuakan juga di sini, Bapak Zaini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium komputer SD Negeri Batam Daya 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya positif, sekilas saja ya Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan modul keempat, modul 1.4, di mana di guru penggerak ini ada 3 modul yang harus kami semua para CGP lalui. Nah, di modul 1.1 kita semua sudah belajar tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, di mana pada waktu pendampingan individu kami, saya dan juga Bu Dini itu sudah memaparkan tentang visi daripada guru penggerak. Nah, di modul 1.4 kita para CGP belajar tentang budaya positif. Saat ini saya dan Bu Dini sedang mempelajari memasuki modul 2, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja, aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini perkenalan saja Bapak fasilitator saya, Bapak Muhammad Samsul Arifin. Kemudian yang sebelahnya itu adalah Bapak pengajar praktik yang pernah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Syarafuddin Nawawi. Lanjut ya Bapak Ibu. Konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita berhenti sejenak ya Bapak Ibu. Ada. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi ada azan. Ya, kita lanjutkan. Konsep inti budaya positif ada 8, sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin, ini kita mengulang lagi ya. Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu tersebut sangat penting untuk kehidupan Anda. Jadi kita bayangkan, kita berandai-andai Anda memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Kemudian teman Anda datang untuk meminta benda tersebut, ya. Hal yang bisa dilakukan oleh teman Anda yaitu dengan cara menghardik, mencaci, membujuk, mengintimidasi, memarahi, atau bahkan menawarkan Anda uang. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda akan memberikan barang tersebut pada teman Anda dan apa alasannya? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Ya, Bu Winda. Baik, terima kasih Bu Rina. Kalau saya Bu, saya tidak akan memberikan barang tersebut kepada teman saya karena barang tersebut sangat berharga bagi saya untuk kelangsungan hidup saya. Terima kasih Bu Winda. Jadi Bu Winda tetap mempertahankan begitu ya Bu? Ya, karena menurut Bu Winda itu adalah barang ataupun benda yang sangat berharga untuk Bu Winda.
Nah, pertanyaan kedua, adakah dari Bapak Ibu yang tadi melepaskan atau memberikan barang yang Ibu genggam, Bapak Ibu genggam? Tidak ada ya? Nah, pertanyaan ketiga, menurut Anda siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol? Iya, betul Bapak Ibu. Jadi diri kita sendirilah yang dapat mengendalikan dan juga mengontrol diri kita sendiri. Kita berlanjut. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi keempat miskonsepsi ini merupakan sebuah ilusi saja. Ya, kita hanya berandai-andai saja. Oh, guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi saja. Misal contoh seperti ini. Ada murid yang datang terlambat. Kemudian kita beri dia nasihat. Dia keesokan harinya terlambat datang lagi. Itu sebenarnya karena dirinya sendiri yang berkehendak untuk melakukan hal seperti itu. Kalau di keesokan harinya murid itu kemudian tidak datang terlambat lagi, itu sebenarnya berdasarkan dari keinginan dirinya, dari individu itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kalau kita berpikir kita bisa mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu sebenarnya juga sebuah ilusi. Mengapa? Karena semua penguatan positif, misal saja ada anak yang bertengkar, kemudian kita berikan dia masukan, berikan dia nasihat. Kemudian anak itu berulang lagi, ya, dengan penguatan positif, anak itu mengulangi lagi. Itu sebenarnya anak itu mengulangi perbuatan yang demikian itu karena dirinya yang mengendalikan diri, bukan gurunya. Tapi kenapa anak itu bisa berbuat yang demikian lagi? Itu karena dirinya yang menghendaki. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sama, sebuah ilusi. Jadi misalnya saja, saya sebagai seorang guru, saya mengkritik anak saya karena tidak menggunakan seragam yang lengkap misalnya, dan membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya ya, saya salah, sudah tidak pakai baju yang lengkap. Kemudian kita berandai-andai bahwa kritikan yang kita berikan, kemudian rasa bersalah yang kita berikan kepada anak itu akan menguatkan karakter mereka. Itu salah. Itu sebuah ilusi. Jadi sebenarnya anak itu mau merubah dirinya itu karena dirinya sendiri yang tergerak untuk berubah. Anak itu mau mengulangi perbuatan yang demikian itu karena dirinya sendiri yang tergerak, yang mau untuk melakukan hal itu lagi. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kebetulan saya di sini seorang guru, ya, belum mempunyai anak. Mungkin Bu Winda, Bu Dini, dan yang lain ini sudah memiliki anak. Jadi kita berpandangan bahwa orang dewasa maupun orang tua itu memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Memiliki hak untuk memaksa. Misal si anak maunya itu sekarang nonton TV dulu, belajarnya nanti jam 8 misalnya. Kita paksa. Jadi menurut kita, paksaan-paksaan yang kita berikan pada anak itu merupakan sebuah penguatan karakter. Itu keliru. Ya? Nah, kita lanjut. Kemudian kita lanjut. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi kita kalau menginginkan murid-murid kita menjadi murid yang santun, kemudian menjadi murid yang sesuai dengan visi-visi kita, itu harus ada disiplin yang kuat dulu dalam dirinya. Nah, disiplin diri itu apa? Disiplin diri itu berasal dari kesadaran diri.
atau motivasi intrinsik. Nah, apakah motivasi ekstrinsik itu juga tidak penting juga, tetapi kalau motivasinya itu berasal dari motivasi intrinsik dari kesadaran diri, itu akan berefek jangka panjang. Kemudian yang berikutnya, tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, mendorong adanya tanggung jawab. Jadi dari disiplin itu mendorong adanya tanggung jawab. Oh iya, saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya harus datang tepat waktu, harus merapikan apa yang sudah saya ambil. Nah, peran guru apa? Peran guru di sini yaitu untuk terus berupaya untuk memberikan keteladanan terkait kedisiplinan dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Peran guru yaitu terus berupaya untuk memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kenal di sini dalam dunia pendidikan ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, profil-profil tersebut, dimensi-dimensi tersebut itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal anak Indonesia. Jadi semua dari Sabang sampai Merauke itu sama, profilnya sama, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada 5 kebutuhan. Ya, Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu ini mengantuk ya. Mari kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking dulu, kita cari di sini. Nah, ini dia ice breakingnya. Ice breakingnya sederhana saja. Perhatikan ucapan saya. Perhatikan ucapan saya. Bola itu 1. Pentol itu 1. Kita ulangi ya. Perhatikan ucapan. Cluenya adalah bumi itu bulat. Cluenya adalah bumi itu bulat. Bola itu 1. Pentol itu 1. Kalau parabola itu berapa? 1. 1. Parabola 1. Iya betul Bapak Ibu, 1. Ya, hanya Pak Joko yang menjawab tadi. Coba ibu-ibu dan Pak Helmi ya, perhatikan dulunya lagi. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Parabola, kucing 0. Bola 1. Kalau Bu Gita dan Pak Joko bisa. Iya, Bu Dini, Pak Hel masih belum nih. Bu Linda sama Bu Sri juga pasti yang belum ini ya. Konsentrasi. Iya, konsentrasi lagi ya. Ya. Perhatikan ucapan. Cluenya adalah bumi itu bulat. Bola itu 1. Sandal itu 0. Ya, Pak Hel sama Bu Dini belum ini. Ya, kita ulang lagi ya. Ya. Bumi itu bulat. Bola itu 1.
Televisi 0. Kalau sepak bola berapa? Sepak bola 1. Ya, ini bisa. Tinggal Pak Hel yang belum. Kita mulai ya Bapak Ibu. Perhatikan ucapan speaking yang kedua. Ya, perhatikan ucapan. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau ini berapa? 1. Berapa? 2. Ya, Bu Gita betul. Yuk, konsentrasi lagi Bapak Ibu. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini berapa? 3 berikan. 3 harus jawab begini. Ayo. Yuk, ya. Oh iya. Berapa begini? 2. Iya. Harusnya berapa? 3 ya. Iya. Coba lagi ya. Perhatikan. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Ya betul. Bu Dini sudah bisa. Ya sudah bisa. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Keempat kebebasan. Dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis berupa kesehatan, rumah, kemudian makanan. Seperti yang disampaikan sama Bu Dini kemarin ya. Jadi bahwa kita itu butuh yang namanya kebutuhan dari bertahan hidup. Semua dari kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi. Ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan diterima, kebutuhan mengasihi dan dikasihi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang itu kalau punya kemampuan, ada seseorang yang punya kemampuan, tapi kalau tidak diakui itu mereka merasa kurang dihargai. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, mereka itu termasuk orang yang kebutuhan dasarnya itu akan penguasaan. Kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk dianggap berharga dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Memiliki kebebasan dalam memilih atau berdaya dalam memilih. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan untuk merasa senang ini bisa diperoleh dari hiburan, kemudian dari liburan, kemudian tertawa, kemudian menonton tayangan-tayangan yang lucu. Nah, yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Seseorang melakukan sesuatu agar terhindar dari hukuman. Hukuman tersebut
biasanya berpengaruh secara fisik, psikologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi eksternal juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan imbalan. Ada imbalannya enggak? Kalau tidak, saya tidak mau melakukan. Seperti yang pertama, kalau sekiranya saya tidak melakukan itu, saya akan dihukum apa? Jadi motivasi-motivasi yang terbangun itu adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian yang B yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena adanya hadiah, imbalan atau pujian. Kamu kalau melakukan ini, saya kalau melakukan ini akan dipuji atau tidak? Saya kalau melakukan ini ada hadiahnya atau tidak? Misal, siswa mau belajar. Kalau mau belajar itu kira-kira ada hadiahnya atau tidak? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kalau semisal saya tidak melakukan, saya tidak mau belajar, itu tidak ada hadiahnya. Nah, itu sebenarnya sangat tidak disarankan, Bapak. Dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dapat menyebabkan ketergantungan. Semisal Bu Winda, anaknya Reka ya, Bu Winda. Nah, Reka mau Ibu Winda menyuruh Reka untuk belajar. Reka, kamu kalau belajar nanti kalau dapat juara 1, Ibu belikan es krim misalnya. Nanti kalau hadiah kalau ikut lomba menang, Ibu belikan es krim. Nah, itu Reka akan tertanam terus. Berarti kalau aku bisa menang, aku bisa mendapatkan es krim. Jadi Reka itu mau berusaha, mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut dirinya baik itu karena berdasarkan hadiah yang sudah diiming-imingi. Nah, itu akan menyebabkan ketergantungan. Reka itu akan terus mengingat, kira-kira aku kalau melakukan ini diperintah lagi sama mama, ada enggak nanti hadiahnya yang akan aku terima? Nah, itu akan menyebabkan ketergantungan. Lanjut. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling disarankan Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik. Walaupun tidak ada imbalan, walaupun tidak ada pujian ataupun tidak ada hukuman, ya. Jadi orang itu akan tetap mau melakukan hal tersebut. Tidak didasari pada hukuman atau imbalan. Yang ketiga, mendorong seseorang memiliki disiplin positif. Nah, peran guru yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan dan berupaya menuntun siswa agar dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kamu kalau tidak terlambat itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga bisa menghargai orang lain. Karena mungkin dari keterlambatan itu seseorang yang seharusnya sudah dapat pelajaran, tapi karena menunggu kamu, jadi tidak bisa menerima pelajaran. Mungkin kita bisa tanamkan ke anak-anak. Dan jadi motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik. Jadi dari kesadaran diri. Nah, ini Bapak Ibu, mohon bantuannya. Saya punya sebuah kuis ya. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab apakah termasuk hukuman dari tindakan-tindakan guru itu, termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu bisa dilengkapi ya. Itu kira-kira yang pertama itu termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ditulis satunya. Ya Bu, silakan Bu.
Bagaimana? Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Bisa saya terima ya tasnya? Terima kasih. Ya. Terima kasih ini. Terima kasih. Nah, kemudian saya mau tanya nih sama Bu Gita di kalimat yang kedua. Bu Gita di sini menuliskan apa ya kira-kira di sini ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bu Gita itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu termasuk hukuman. Ya, betul Bu Gita, itu termasuk sebuah hukuman. Ya, kemudian Bu Dini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bu Dini? Menurut saya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Ya, terima kasih. Jadi dari jawaban Bapak Ibu sekalian itu sudah mencakup dan semuanya sudah tepat. Kita lanjut ya. 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai penghukum, hukuman dapat berupa hukuman fisik ataupun verbal. Kalau hukuman fisik misalnya dicubit, kalau verbal misalnya dicaci, dicemooh, dihardik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa sesuatu dianggap berhasil jika mengikuti caranya. Jadi kamu kalau tidak mengikuti caranya ibu, berarti kamu salah. Nah, itu adalah sifat daripada guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, kondisi siswa biasanya ditandai dengan rasa kekhawatiran. Ada rasa khawatir, rasa takut dan tertekan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu tidak mau sekolah karena takut. Dia merasa takut, tertekan dan khawatir. Aku kalau sekolah itu akan seperti ini. Jadi ada rasa-rasa khawatir dalam dirinya sehingga menimbulkan anak itu bahkan tidak mau untuk sekolah. Nah, yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, apa itu? Seseorang akan merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang lain. Sepertinya aku tidak ada harganya, aku tidak berharga di mata orang lain, dan aku sudah mengecewakan orang lain. Nah, penilaian tentang dirinya itu buruk. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi imbasnya ke siswa itu seperti itu. Nah, yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu masih ada upaya untuk mengontrol. Masih ada upaya untuk mengontrol, kemudian melakukan tindakan pada orang tertentu saja atau tidak menyeluruh. Misal, Bu Indah merupakan guru yang sangat akrab dengan siswanya. Siswa itu sudah merasa nyaman belajar dengan Bu Indah. Kemudian pada suatu waktu Bu Indah berhalangan hadir. Entah itu ada acara keluarga ataupun sakit ya, namanya manusia kan pasti mengalami seperti itu ya. Nah, kemudian suatu waktu Bu Indah tidak bisa hadir. Kemudian digantilah oleh Bu Isti. Bu Isti menggantikan. Anak tersebut yang pada waktu diajari Bu Indah merupakan anak yang penurut. Kenapa kok diajari Bu Isti kok malah tidak penurut lagi? Nah, itu merupakan imbas daripada
posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, hal itu pernah saya alami Bapak Ibu. Pernah saya alami. Jadi posisi kontrol sebagai teman itu juga tidak disarankan. Ya, betul Bu, juga tidak disarankan. Nah, kemudian sebagai pemantau masih ada upaya juga untuk mengontrol. Kemudian berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya itu harus ini, kamu berarti harus seperti ini. Itu posisi pemantau. Jadi berdasarkan data-data, kamu ini sudah berapa kali dalam 1 minggu telatnya ini. Itu sebagai pemantau. Nah, ini yang paling disarankan Bapak Ibu sebagai manajer. Kenapa? Karena yang pertama, mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, mewujudkan murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian belajar dari kesalahan mereka. Nah, dalam posisi kontrol ini, guru diharapkan dapat menerapkan posisi manajer dalam mewujudkan kedisiplinan murid. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan dan paling ideal untuk bisa diterapkan di sekolah. Nah, kembali ke yang tadi, apakah hukuman itu harus dihilangkan sepenuhnya? Tentu tidak Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu tidak harus dihilangkan sepenuhnya. Jadi tetap ada, tetapi sebisa mungkin diminimalisir. Betul. Jadi kalau sekiranya permasalahannya itu hanya sebatas apa, jadi jangan sampai melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi buatlah sebuah restitusi. Kemudian kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, Bu Dini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya dibuat sepihak, misalnya oleh guru, oleh kelas atau sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat atau disusun berdasarkan curah pendapat atau kesepakatan bersama di dalam kelas itu. Terima kasih Bu Dini. Ya, menurut Bu Dini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas itu menurut Bu Dini itu dibuat sepihak oleh guru saja, tanpa melibatkan murid. Ya, jadi kita baca dulu Bapak Ibu. Nilai positif. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai positif yang disusun antara guru dan murid. Betul kata Bu Dini tadi. Jadi dua belah pihak antara guru dan murid yang didasarkan pada keyakinan untuk sebuah tujuan mulia di dalam kelas. Jadi murid itu juga dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, peran guru dalam menyusun keyakinan kelas adalah yang pertama, mendorong kolaborasi atau diskusi antara guru dan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian memberikan akses bagi murid untuk dapat berpendapat dalam diskusi keyakinan kelas. Jadi adanya kolaborasi antara guru dan murid dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak serta-merta keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas. Ini adalah peraturan kelas yang harus dipenuhi tanpa melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus disepakati kemudian dengan adanya curah pendapat dari murid dan juga guru. Nah, ini adalah prosedur daripada penyusunan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan semua warga sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapatnya. Jadi ada kolaborasi. Kalau di sekolah dari kepala sekolah, dari dewan guru, kemudian dari petugas kebersihan juga bisa dilibatkan. Kemudian murid. Nah, kemudian yang kedua,
mencatat semua pendapat dari warga kelas atau warga sekolah. Jadi pendapat-pendapat yang sudah dicurahkan dari semua warga sekolah atau warga kelas itu kemudian ditampung, ditulis, dicatat. Nah, setelah itu kemudian gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di dalam kelas. Misalnya anak menuliskan seperti itu. Nah, kita ganti, jangan berlari di dalam kelas. Itu adalah sebuah kalimat negatif. Tapi kita ubah menjadi berjalanlah di dalam kelas. Nah, yang keempat, tinjau kembali curah pendapat dari semua warga sekolah atau kelas. Tujuannya untuk mengerucutkan kembali pendapat tersebut. Jadi biasanya kan kalau di kelas saya ya, kelas saya itu kan jumlah muridnya banyak, 27. Jadi karena terlalu banyak, kita kerucutkan lagi menjadi 3 atau 3 sampai 7 keyakinan saja. Nah, kita lanjutkan dulu. Misalnya, dengarkan guru dan kalimat yang dituliskan, dengarkan guru dan berjalan di dalam kelas di dalam satu payung keyakinan. Apa itu? Saling menghormati. Nah, kita kerucutkan. Jadi kalau yang tadi peraturannya 2, dengarkan guru dan berjalan di dalam kelas, kita ubah kerucutkan lagi menjadi sebuah keyakinan, yaitu saling menghormati. Setelahnya, yang kelima, tinjau kembali keyakinan kelas atau sekolah yang dapat hanya berisi 3 sampai 7 keyakinan agar tidak terlalu banyak. Khawatir kalau terlalu banyak itu siswa pusing. Bukannya malah diterapkan, tapi siswa pusing. Tapi kalau sedikit tapi isinya itu bermakna, itu insya Allah akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, setelah ditinjau ulang, kemudian semua warga sekolah atau kelas menyepakati keyakinan tersebut. Setelah ditinjau, kemudian disetujui, kemudian disepakati, bisa disertakan tanda tangan. Nah, yang ketujuh, letakkan atau tempel keyakinan kelas tersebut sehingga bisa dilihat dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah atau kelas. Nah, ini foto pada saat saya membuat sebuah keyakinan kelas bersama siswa. Jadi di kegiatan pertama, itu saya menjelaskan dulu kepada siswa bahwa keyakinan kelas itu adalah ini. Nah, setelahnya saya membagikan kartu kepada siswa, dan siswa kemudian menuliskan, kemudian menyusun. Setelah itu saya mengkerucutkan, ditinjau ulang, saya ganti. Saya dan juga siswa itu berkolaborasi mengganti kalimat-kalimat positif ke kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah itu kita tempel. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, kalau sudah keyakinan kelas itu ada di dalam kelas, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita akan melakukan pendalaman keyakinan kelas. Nah, supaya lebih memahami lagi, siswa lebih memahami lagi. Kegiatannya yaitu tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contohnya ini, menyapa guru dan teman, itu tampak seperti. Menyapa guru dan teman, tidak tampak seperti. Nanti kebalikannya ya Bapak Ibu, acuh terhadap guru dan teman. Kalau yang kedua, melaksanakan piket, kira-kira tidak tampak sepertinya bagaimana? Tidak melaksanakan piket. Iya, betul Bapak Ibu. Saya minta bantuannya lagi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu untuk mengisi kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dilengkapi kegiatan tampak seperti yang bagaimana, kemudian tidak tampak sepertinya yang bagaimana.
Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Sudah ya? Iya, silakan Bu Winda mungkin bisa menyebutkan. Ini semua ya Bu, mau dibaca? Iya, salah satu saja, tidak. Salah satu. Ya. Datang tampak seperti, datang tepat waktu, tidak tampak seperti, tidak datang tepat waktu. Ya. Terima kasih Bu Winda. Jadi Bu Winda dan guru-guru yang lain sudah bisa menuliskan kegiatannya tampak seperti dan tidak tampak seperti dalam pendalaman keyakinan kelas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang disampaikan oleh dosen tahun 2004. Nah, ini adalah langkah-langkah daripada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan apa? Dengan belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan. Tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini sebenarnya berkaitan Bapak Ibu. Dari materi awal sampai materi ini itu sebuah berkaitan. Jadi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, memahami alasan dibalik tindakan atau kesalahan yang diperbuat sehingga seseorang merasa dipahami. Walaupun siswa itu misalnya melanggar sebuah peraturan, jadi kita harus memahami alasannya. Kita tanyakan dulu alasan dibalik dia melakukan tindakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita melangkah pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, mendorong motivasi internal. Kemudian berdasarkan keyakinan atau kesadaran diri. Nah, peran guru apa? Peran guru adalah sebagai manajer. Nah, kembali yang tadi sebagai manajer di posisi kontrol. Tadi kan saya sudah bilang ya Bapak Ibu, sudah disampaikan juga sama Bu Dini bahwa materi ini berkaitan satu sama lain. Nah, peran kita adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada diri murid. Nah, jadi sehingga penerapan daripada hukuman, kemudian daripada pemberian penghargaan itu bisa kita minimalisir. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan yang pernah saya lakukan pada salah satu siswa saya terkait segitiga restitusi. Nah, masalahnya di sini yaitu salah seorang siswa saya yang bernama Dila, dia itu menyobek-nyobek styrofoam. Kemudian dia menghamburkannya di dalam kelas. Kemudian dia langsung pulang tanpa membersihkannya. Nah, keesokan harinya ada beberapa temannya yang menginformasikan kepada saya bahwa Dila telah menyobek-nyobek styrofoam kemudian dihamburkan di dalam kelas. Nah, ini adalah bentuk penerapan dari segitiga restitusi. Dari yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Itu adalah bentuk daripada penerapan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas. Hal yang saya lakukan yaitu saya bertanya kepada siswa berkaitan dengan
informasi yang diberikan oleh teman-temannya. Ternyata siswa itu mengakui kalau dia memang benar telah menghamburkan menyobek-nyobek styrofoam dan menghamburkannya di dalam kelas. Saya tanyakan alasannya, kenapa Dila melakukan itu? Nah, menurut Dila, dia punya alasan, yaitu alasannya saya senang bermain styrofoam. Dan saya memahami bahwa kesenangan orang itu tidak sama. Nah, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan lagi kepada siswa, kira-kira kesalahan yang sudah diperbuatnya itu apa? Ternyata siswa tersebut sadar bahwa dia tidak menjaga kebersihan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang ketiga, yang langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, di langkah yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah distabilkan, kemudian ditanyakan, divalidasi kesalahan yang diperbuat, kemudian saya menanyakan keyakinan. Kira-kira dari tindakan yang dilakukan Dila, itu keyakinan apa yang sudah Dila langgar? Ternyata Dila menyebutkan bahwa keyakinan yang sudah dilanggar itu keyakinan menjaga kebersihan. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini, jadi siswa itu merasa mereka itu tetap dihargai, mereka itu tetap diperhatikan oleh guru meskipun dia dalam keadaan bersalah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya siswa tersebut dapat kembali ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik. Dan harapannya tidak dapat mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian apa lagi? Kemudian mewujudkan atau memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang didasarkan pada kesadaran diri. Nah, sekian Bapak Ibu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dari kegiatan diseminasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf, ini bukannya saya bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, tapi ini hanya sebuah penyampaian atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya catat pada pertemuan kali ini, yaitu kita sebagai guru harus bisa mampu untuk menerapkan budaya positif kepada siswa-siswa kita, agar nantinya siswa-siswa kita dapat belajar dengan
tidak menjaga kebersihan. Kira-kira menurut Dila, keyakinan kelas apa yang sudah Dila langgar, Nak? Membuang sampah sembarangan. Iya betul, bagus sekali. Dila sudah mengetahui kesalahannya. Dila juga sudah mengetahui keyakinan kelas apa yang sudah Dila langgar. Kira-kira Dila ke depan mau jadi anak yang seperti apa, Nak? Menjaga kebersihan, Bu. Iya, menjadi anak yang selalu. Menjaga kebersihan. Wah, bagus sekali. Dila mau melakukannya? Mau, Bu. Iya, bagus. Bu Rina sangat setuju dengan keputusan Dila. Tetap semangat ya, Dila. Terima kasih, Bu Rina. Iya. Yuda, kamu tahu kenapa kamu ada di ruangan ini sekarang bersama Ibu? Tahu, Bu. Iya, kenapa Yuda? Karena saya tidak membawa perlengkapan batik tadi, Bu. Iya, kira-kira alasannya kenapa Yuda? Saya lupa, Bu. Wah, lupa ya. Lupa itu adalah sifat yang hampir dimiliki semua orang. Bu Rina juga sama pernah mengalaminya. Ibu. Nah, kira-kira Yuda tahu tidak alasannya kenapa Yuda bisa lupa tidak membawa perlengkapan itu? Karena saya tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Ibu. Iya. Nah, Yuda sekarang sudah tahu alasannya. Alasannya yaitu tidak mendengarkan ibu, perkataan ibu, penjelasan ibu dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang Yuda tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah Yuda langgar? Menghormati guru. Bagus Yuda. Nah, ke depan Yuda akan berbuat apa, Nak? Saya akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Ibu dan Bapak guru. Wah, bagus Yuda. Bu Dina sangat setuju dengan keputusanmu. Tetap semangat ya Yuda. Terima kasih, Bu. Iya, silakan istirahat Nak, ya. Ibu.